Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kurang semangat adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun berada, ataupun yang ada di sini kurang semangat. Sekali lagi Kak Ferdi dan Karya sapa ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, luar biasa. Gimana sih kabar adik-adik hari ini? Baik, luar biasa. Sekali lagi gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita mau mulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya duduk yang rapi, lipat tangannya, ya. Duduk yang manis ya. Seperti kalau kita mau minta sesuatu kepada mama papa, kita harus melakukan yang terbaik. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di siang hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama dan kami juga bisa mau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya ibadah kami di siang hari ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, jauhkan daripada kami roh-roh yang malas, yang bosan, yang capek. Tuhan, supaya kami bisa duduk diam, kami bisa bersuka cita, bersemangat untuk memuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga adik-adik yang ada di rumah ataupun yang ada di mana berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik sama-sama kita katakan amin. Oke, Karya, ini kan kita mau memuji Tuhan nih. Adik-adiknya kita masih duduk loh Kak. Iya nih Kak. Kalau gitu supaya adil kita duduk juga yuk sama dengan adik-adiknya kita. Ayo, Kak. Oke, adik-adik perhatikan ya. Kan Kak Karya dan Kak Ferdi udah duduk sama dengan adik-adik. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik berdiri sambil katakan yes yang kencang, yang semangat ya. Kalau kakak bilang Laskar Iblis, adik-adiknya duduk sambil katakan no no no. Kalau kakak bilang lagi Laskar Iblis, no no no. Kalau bilang lagi sampai ketiga kali berturut-turut, no no, katakan no. Laskar Iblis, adik-adik langsung jawab no way. Ya, jangan kasih jalan buat iblis. Ya, adik-adik yang ada di rumah udah siap? Siap Kak. Aduh, belum kedengaran nih, belum semangat kayaknya. Adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun berada udah siap? Siap. Oke, siap-siap ya. Laskar Kristus, yes. Laskar Iblis, No, no 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 no. Laskar Kristus, yes. Laskar Iblis, no 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 no. Laskar Iblis, no no no. Laskar Iblis, no 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 no. Laskar Iblis, no way. Laskar Kristus, yes. Oke, adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan pada hari ini karena Tuhan Yesus baik. Kak Ferdi. Iya Karya. Pelangi itu indah gak sih Kak? Wah, indah banget pelangi. Bukan pelangi doang Kak, tapi ada juga bintang-bintang loh. Bintang-bintang juga di langit sangat indah. Bunga di taman juga indah sekali. Tapi Kak, ada yang lebih bagus, lebih indah daripada itu semua. Apa itu Kak? Kasih Yesus. Ya, jadi kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kasih Yesus lebih indah dari semuanya. Lebih indah dari pelangi, bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Ya, jadi kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, kasih Yesus indah, oh indah. Musik, putar dong. Adik-adik kita sambil memuji Tuhan sambil goyang badan ya. Adik-adik kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Siap-siap ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya, dari awal kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi bahwa selama 1 bulan ini kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Buktinya kita ada sampai hari ini, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa kuat. Yang udah sekolah masih bisa bersekolah, yang ada teman-teman bermain masih bisa bermain, dan yang punya mama papa kita masih sama-sama untuk duduk siang dan malam, bahkan pagi dan sore kita selalu bersama. Kita kagum akan kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau bernyanyi, kita mau katakan, Tuhan kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dari kami lahir sampai pada saat ini kami tetap ada semuanya karena pertolongan Tuhan. Kita sama-sama ya adik-adik memuji Tuhan dengan lagu ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari awal dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kau sungguh Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Adik-adik kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan,
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Katakan, kami kagum akan kasih-Mu ya Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kau sungguh Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oke adik-adik semuanya yang sudah mengatakan kepada Tuhan Yesus, Engkau baik, kami kagum akan kasih-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan kami bisa melakukannya dan kami bisa berbuah bagi Engkau ya Tuhan. Berkati kami yang akan mengajarkan firman-Mu kepada kami dan berkati kami semua yang akan mendengarkannya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Di sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga yang sangat sederhana. Keluarga ini adalah Bapak Freddy dan Ibu Natli. Mereka mempunyai satu orang anak yang super aktif, namanya adalah Kevin Notonegoro. Bagaimanakah perilaku Kevin dalam keluarganya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ada di mana sih? Cepat dong, Kevin udah telat nih. Ya, sebentar. Ada apa sih Kevin? Pagi-pagi udah berisik aja. Ada apa? Udah telat nih, mau berangkat sekolah. Kapan belum? Mama udah siapin nasi goreng loh buat Kevin. Belum, gak mau makan. Masa makannya nasi goreng terus? Gak berisi tahu. Nggak boleh gitu. Mama kasih tahu ya, Kevin itu harus bisa bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau papa dan mama masih bisa memenuhi kebutuhannya Kevin. Iya Kevin, dengerin tuh kata-kata mama.
kamu harusnya bersyukur karena papa mama masih bisa cukupin kebutuhannya kamu. Banyak di luar sana teman-teman kamu yang gak bisa seperti kamu. Iya, Ma. Iya, Pa. Sampai juga. Tok 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 tok. Pagi, Nit. Maaf Om, Tante. Mengganggu. Gak apa-apa kok. Mau jemput Kevin? Boleh nggak? Ayo, Nit. Kita berangkat sekolah. Ayo. Ah, minta uang jajan dong. Ini uang jajannya. Kok kecil sih, Ma? Ya udah, berangkat ya. Hati-hati ya, Nak. Dadah Om, Tante. Ah, Suasana di tempat bermain bersama Kevin dan teman-teman. Loh, kok teman-temanku belum pada datang ya? Kan udah janjian tadi. Aduh, terlambat. Kevin, maaf ya terlambat. Iya, nggak apa-apa kok, Nit. Nggak marah. Enggak. maaf ya Kevin, kita terlambat. Iya. Randy. Iya, nggak apa-apa kok, Ren. Teman-teman, Ah, aku mau cerita loh. apa? Kan tadi pagi, aku kesal banget sama mamaku dan papaku. Yang tadi pagi itu? Iya, kan Nita tahu. Oh, Tadi pas mau berangkat sekolah, mama siapin nasi goreng. Aku marah, soalnya tiap hari makannya nasi goreng terus, nggak pernah ganti. aku juga kesel sama mama. Gak boleh gitu lah teman-teman. Biarin, mama suka nyuruh-nyuruh. Iya, Suruh cuci piring lagi, kan capek. Kita harus nurut kepada orang tua kita dan juga kita harus bersyukur dengan apa yang ada. emangnya Randy nurut sama orang tua ya? Iya tuh. Iya, aku nurut sama papa dan mamaku. Oh, kok bisa? Iya, katanya kita harus menghormati orang tua kita. Selamat siang adik-adik. Siang kami sih. Wah, kok pada rame banget ini. Loh, emangnya Randy kenal sama kakak ini ya? Iya tuh Randy, tak kenal. Iya, itu kami sih kakak guru sekolah mingguku yang sangat baik. Iya, saya kakak guru sekolahnya Randy di sekolah minggu. Halo. Halo. Salam kenal ya kak. Iya. Aku Nita. Oh ya, Nita namanya. Ya. Kalau aku Kevin Notonegoro. Oh ya Kevin, namanya Kevin ya sama Nita. Ya, kalau kakak sudah kenal belum? Belum. Oh ya, nama kakak Kak Misi. Saya kakak guru sekolah minggunya Randy. Iya, betul. Nah, adik-adik, sepertinya seru banget deh kakak lihat adik-adik semuanya pada lagi cerita ya. Sedang curhat-curhatan, ayo, ya enggak? Malu. Kenapa malu? Nggak boleh malu ya. Iya loh kak, ini loh kak mereka Ya, tadi Randy. masa cerita kalau mereka kesal sama orang tuanya. Padahal kan gak boleh gitu kan Iya, Kak? iya, betul Randy. Kenapa kesal sama orang tua? Dikasih tahu. Kan malu. Nggak apa-apa Nita, nggak apa-apa kalau terbuka sama kakak. Emangnya kami sih bisa kasih solusi?
kan Kak Misi cuma guru sekolah minggu. Iya tuh. Ya kakak sih nggak bisa kasih solusi, tapi kita nanti kakak bisa cerita sesuatu, pasti nanti Randy sama Kevin, Nita mendapatkan sesuatu nanti yang baru, yang luar biasa nanti. Adik-adik mau nggak? Mau. Kak Misi, Ya, iya Nita. boleh tanya nggak? Boleh, boleh. Kak, kakak ngajar guru sekolah minggunya di mana? Ya kakak ngajar guru sekolah minggunya di gereja GKIN Agape di Ngunut. Ya kalau Nita sama Kevin pernah nggak ibadah sekolah minggu? Nggak pernah. Di rumah kita main game boneka. Wah. Oh setiap hari atau setiap minggu itu nggak pernah ke sekolah minggu, nggak pernah beribadah, terus main games di rumah ya? Iya kak. Wah rugi banget Kevin sama Nita ya. Terus mau nggak kalau kakak ajak untuk ibadah sekolah minggu? Mau Kak, Ya. berapa? Ya. Sekolah minggunya jam berapa? Nah sekolah minggunya biasanya kita hari Rabu, karena sekarang kan lagi COVID, ada penyakit yang menular, jadi tidak boleh beribadah bersama-sama di gereja. Jadi ibadahnya hanya melalui online saja. Nanti bisa adik-adik nonton di videonya di YouTube. Jadi bisa tetap di rumah, ndak boleh datang ke gereja. Gitu ya kak? Iya. Nah seperti itu. Adik-adik mau dengar nggak cerita dari Kak Misi? Mau kak. Benar? Benar. Oke, kalau adik-adik mau dengarkan cerita dari Kak Misi, ceritanya seru banget, bagus banget ya. Tapi siapkan hatinya, telinganya, perhatikan ya apa yang kakak sampaikan, ceritakan nanti. Adik-adik dengar ya. Oke. Nah, Kak Misi lupa karena kita punya teman-teman loh yang sedang juga menunggu kita di rumah mendengarkan juga cerita firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, halo, selamat siang. Nah, kakak yakin adik-adik yang di rumah sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Misi ya. Bagus banget. Nah, adik-adik, saya aja semuanya duduk diam, tenang, dengarkan firman Tuhan bersama adik-adik, bersama teman-teman kita yang ada di sini. Ada Randy, ada Kevin, ada Nita. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Nah, adik-adik, tadi kakak dengar ya sedang curhat-curhat tentang marah sama orang tua, kesal sama orang tua. Nah, adik-adik kami sih cerita bahwa ada 3 hal yang kami sih ingatkan buat adik-adik di siang hari ini. Yang pertama ada pertanyaan ya. Yang pertama kita belajar mengapa kita harus menghormati, menghargai, dan mengasihi orang tua kita. Terus yang kedua, penting kita menghargai, menghormati, dan mengasihi orang tua kita. Terus yang terakhir, keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita menghargai, menghormati, dan mengasihi orang tua kita. Adik-adik mau dengar nggak penjelasannya dari kami sih? Mau kak. Kalau adik-adik mau tenang, yang adik-adik juga yang ada di rumah ya tenang, fokus, perhatikan apa sih untungnya kita kalau kita menghargai orang tua. Nah, satu-satu dulu adik-adik. Tadi yang pertanyaan kami siang pertama, mengapa sih kita harus menghormati, menghargai, mengasihi orang tua? Karena orang tua kita itu adalah yang melahirkan kita. Ya, sudah dilahirkan dalam kandungan 9 bulan, terus dilahirkan, dirawat sampai besar kita jadi orang yang sukses. Terus orang tua kita yang merawat, yang memenuhi semuanya kebutuhan kita. Berarti kita harus juga menghormati, menghargai orang tua kita. Yang di rumah juga, karena orang tua kita adalah yang sudah melahirkan kita. Terus yang kedua, adik-adik, yang pertanyaan yang kedua masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat? Nah, lupa ya. Ya, kami sih aja deh. Yang kedua adalah pentingnya kita menghormati, menghargai, dan mengasihi orang tua. Kenapa pentingnya? Nah, perhatikan adik-adik juga yang di rumah. Pentingnya karena itu adalah perintah dari Tuhan. Kenapa perintah dari Tuhan? Yuk, kita baca firman Tuhan yang sudah bawa Alkitab. Buka Alkitabnya ya, adik-adik yang di rumah. Terus yang di sini juga dengarkan ya. Di kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Ada perintah Tuhan.
Ayo, ada yang tahu nggak di sini? Randy tahu nggak apa bunyinya? Coba Randy. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wah, pintar. Nah, ya Randy hafal. Ya, kita sama-sama belajar ya, Kevin sama Nita dan juga adik-adik yang di rumah. Ayo, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu perintah Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik yang di sini juga perintah Tuhan, kita harus menghormati, menghargai dan mengasihi orang tua kita. Nah, yang pertanyaan yang ketiga. Siapa yang masih ingat pertanyaan yang ketiga? Ayo, sudah lupa. Oh, lupa Randy. Nah, adik-adik, pertanyaan yang kami isi tadi yang ketiga adalah, apa sih untungnya kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita sangat menghormati, sangat menghargai dan mengasihi orang tua kita adalah, yaitu tadi di firman Tuhan diberikan kita umur panjang. Apalagi berkati oleh Tuhan Yesus. Pokoknya berkat itu pasti tercurah buat kita. Kesuksesan, masa depan kita indah. Kenapa? Kalau kita terus menghargai, menghormati, dan mengasihi orang tua kita. Sekalipun adik-adik ya, dengarkan yang adik-adik yang di rumah. Sekalipun orang tua kita itu miskin, tidak pintar, tidak punya apa-apa, mungkin tidak punya mobil, terus rumahnya sederhana, tidak rumahnya mewah, pokoknya tidak seperti orang kaya deh atau orang-orang pintar. Tapi kita sebagai anak-anak, kita tetap menerima orang tua kita. Kita tetap menghargai, harus nurut sama orang tua kita. Seperti itu Kevin dan Nita, tidak boleh kita marah-marah sama orang tua, nggak boleh kesal. Apapun yang orang tua kita siapkan, misalnya kita berangkat ke sekolah, terus sudah disiapkan nasi goreng, sudah bersyukur. Kenapa? Karena di luar sana ada loh orang tua nggak bisa menyediakan kebutuhan anaknya. Mungkin orang tuanya malas kerja, atau juga ada anak-anak yang tidak punya orang tua, nggak tahu. Mungkin tadi kecelakaan, hamil, di luar nikah sudah ditaruh di rumah sakit, tidak ada yang ngurus. Akhirnya sudah besar cari mama papanya di mana ya, mama papa kandungnya. Jadi sedih enggak? Sedih banget. Nah, sedih adik-adik. Nah, jadi adik-adik, Kevin, Randy, Nita dan adik-adik yang di rumah bersyukur kita punya orang tua yang ada sampai sekarang ini masih bersama-sama dengan adik-adik. Karena itu juga kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghargai, menghormati, menyayangi. Di saat orang tua kita sakit, kita harus rawat, kita harus urus. Nah, ada lagi adik-adik firman Tuhan kami ingatkan. Di Matius 22 ayat 37. Apa bunyinya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, Tuhan kita juga wajib kita mengasihi, kita sayang. Nah, sebagai Tuhan kita wakil di dunia ini, siapa adik-adik? Siapa yang tahu? Orang tua. Nah, wakil Tuhan yang ada di dunia ini adalah orang tua kita. Adik-adik juga yang di rumah. Yang terutama Tuhan kita harus mengasihi. Karena dia adalah pencipta dan dia yang menciptakan kita di dunia ini. Nah, di dunia ini juga yang menjadi wakilnya Tuhan itu adalah orang tua. Orang tua kita, orang tua kami sih, orang tua Randy, Nita, Kevin, dan adik-adik yang ada di rumah. Punya orang tua masing-masing. Itu wakilnya Tuhan. Untuk memberitahukan yang baik, untuk menuntun adik-adik, untuk melahirkan juga adik-adik. Jadi kita wajib harus kita mengasihi mereka, sayang mereka. Gak boleh kita bentak-bentak orang tua, gak boleh kita marah sama orang tua dikasih uang jajan kecil. Gak apa-apa, bersyukur. Gak dicukupi kebutuhan yang lain, adik-adik gak boleh marah. Tapi kita tetap sabar, ya sudah mah gak apa-apa, bersyukur. Yang penting adik-adik bisa sekolah. Kalau gak sekolah nanti gak bisa sukses. Nah, mungkin adik-adik banyak cita-cita. Saya mau cita-cita ini.
Nah kalau ada orang tua kan bisa menolong kita, bisa kan membantu adik-adik. Jadi orang tua itu sangat penting kita hargai, hormati, taat dan mengasihi. Itu perintah dari Tuhan. Dan ingat, kalau kita tidak melakukannya juga, karena itu perintah Tuhan, itu akibatnya buat kita anak-anak Tuhan apa adik-adik? Ayo, ada yang tahu? Nggak tahu. Masa nggak tahu kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan? Itu perintah Tuhan loh. Menghargai, menghormati orang tua, mengasihi orang tua, taat kepada orang tua. Iya Nita, jawabannya apa? Nanti kita masuk neraka. Wah, nanti kita masuk neraka. Ya, kalau Kevin? Itu Kak, nanti dosa kita Kak. Wah, itu Berdosa. dosa berdosa. Nah, adik-adik, berarti akibatnya kalau kita juga nanti nggak melakukannya itu dosa di hadapan Tuhan. Jadi supaya kita nggak mau berdosa sama Tuhan, kita mau terus diberkati Tuhan Yesus. Jadi kita harus juga nurut sama orang tua dan juga sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau nurut? Mau. Adik-adik mau menghargai orang tua? Oke, jadi kalau sudah salah nggak boleh lagi diulangi. Mungkin kemarin-kemarin adik-adik sudah marah orang tua, kesal, melawan, ngambek. Tapi ayo adik-adik kita berubah, bertobat. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Nita, ada apa Nita? Kalau disuruh mama, Ya, disuruh cuci piring, kalau kita marah, mm-mm. boleh nggak? Ya kalau mungkin marah nggak mau, nggak boleh sih marah-marah sama orang tua. Kalau misalnya orang tua suruh, tinggal iya ma. Kalau misalnya Nita lagi mengerjakan tugas, bisa kan ngomong bye-bye sama orang tua ma. Sebentar dulu ya, saya mau ngerjakan tugasku, habis ini lah nanti Nita cuci piring. Tapi nggak boleh marah-marah dengan nada kasar sama orang tua. Tapi ngomongnya atau bicaranya dengan baik. Itu anak pintar. Nah, iya Nita, ada apa lagi ya? Nah, kan kalau capek bisa istirahat, ngomong bye-bye sama orang tua. Pokoknya kuncinya nggak boleh membantah orang tua. Bisa bicara dengan bye-bye. Nah, itu. Berarti Iya Nita? aku salah dong. Ya, tapi nanti di rumah kan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah tahu yang sebenarnya. Jadi di rumah nanti adik-adik pulang, gak ada yang ada di rumah, sudah salah sama orang tua, ayo penyelesaian sama orang tua. Minta maaf sama orang tua, ma saya sudah salah, saya sudah marah-marah, saya kesal, saya tidak mau menerima yang mama kasih, saya melawan mama, nanti minta maaf kepada mama. Nah, Nanti kalau papa marah gimana? enggak, pastilah orang tua tidak akan marah. Pasti orang tua senang. Wah, anakku sudah berubah, anakku sudah sadar, sudah tahu yang baik, yang benar. Jadi pokoknya dilakukan aja, ndak boleh takut, harus berani mengakui kalau sudah salah. Sudah dengar semuanya? Iya. Oke. Adik-adik di rumah sudah dengar? Jelas? Diberkati nggak firman Tuhan? Pasti adik-adik diberkati juga firman Tuhan yang ada di rumah. Adik-adik juga yang ada di sini diberkati? Diberkati. Amin. Oke, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan di siang hari ini. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang menghargai, yang menghormati dan mengasihi orang tua kita. Mari semuanya adik-adik tundukkan kepalanya, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang ada di sini, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa dan bersyukur berfirman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami salah, kami suka melawan orang tua kami tidak taat, kami tidak menghormati, kami tidak mengasihi mereka Tuhan. Oleh sebab itu di siang hari ini kami sudah diberkati, diingatkan bahwa kami harus menghormati, menghargai dan taat dan mengasihi, karena itulah perintah dari Tuhan. Kami mau menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau menjadi
anak yang berumur panjang Tuhan dan memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Mari Bapa berkati firman ini, tanamkan di dalam hati kami supaya kami melakukannya di dalam hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Semuanya diberkati? Pasti diberkati ya. Jadi kakak yakin adik-adik yang di sini, yang di rumah, pasti jadi nanti pulang ke rumah tetap di rumah ya. Menjadi anak-anak yang taat, sangat sayang sama orang tuanya. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita mau diberkati menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian ya. Kiranya Engkau memberkati aku. Ayo semuanya adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri ya. Semuanya berdiri, kita naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus. Kalau mau diberkati Tuhan Yesus, ayo sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo adik-adik semuanya tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa, kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang main-main, serius di hadapan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, harus taat dan hormat kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami, melayakan kami di siang hari ini Tuhan. Anak-anak yang sudah beribadah kepadamu Tuhan, boleh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Terlebih Tuhan, firman-Mu Bapa yang sudah mengajarkan kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah punya orang tua, belajar menghormati, menghargai dan mengasihi mereka Tuhan. Dan terlebih Tuhan Yesus, kami juga harus Tuhan menghormati dan menghargai, taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Demikian juga kepada orang tua kami Tuhan, dimanapun orang tua kami berada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sudah salah, kami suka melawan orang tua, kami sudah suka Tuhan melakukan yang tidak berkenan kepadamu terhadap orang tua kami. Tetapi di siang hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat, supaya kami Tuhan diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tanamkan lagi Tuhan firman-Mu dalam hati kami, supaya juga Tuhan kami mampu untuk melakukannya, sehingga kami boleh Tuhan menjadi anak yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan Tuhan mengakhiri ibadah kami, dan kami menyerahkan hidup kami Tuhan sepanjang hari ini, bahkan kemanapun kami pergi. Kami tetap percaya Tuhan Yesus bahwa berkat damai sejahtera sukacita itu terus melimpah dalam hidup kami, dan juga Tuhan penyertaan Tuhan sempurna dan pemeliharaanmu, penjagaanmu, berkat-berkat jasmani rohani. Dan kami yakin Tuhan adik-adik juga yang ada di rumah, bahkan di tempat ini juga Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati mereka masa depan yang indah. Pasti Engkau berikan
Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka masing-masing. Menjadi anak yang taat, anak yang menghormati Tuhan dan orang tua mereka, dan sangat sayang kepada orang tua mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur yang sudah diberkati Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terus ikutin ibadah ABCD setiap Hari Rabu pukul 11 siang. Kita akan menemukan hal-hal yang menarik seperti mendengarkan firman Tuhan, kita berkarya. Dan yang paling seru, kita bisa melihat drama. Terus ikutin ya, kami tunggu. Dan jangan lupa di like, Komen, dan subscribe. dan jangan lupa lonceng untuk menerima notifikasinya. bye